Bubur nasi pakai kuah asinan yang asam seger. Nah loh, gimana rasanya ya? Perpaduan yang tak biasa inilah yang menjadikan bubur asinan kuliner khas Betawi banyak diburu. Oh, wah nih saya ada rasa tarik-tarikannya nih. Oh iya bener, jelangkung. Jelangkung, canda ya. Ini bukan jelangkung ya, cuman ini gayung dari batok kelapa. Nuh, lihat tuh, itunya rame kan. Katanya di sini buburnya beda dari yang lain. Jadi saya jadi penasaran nih. Lihat rame gitu biasanya enak, ya kan? Kita mau coba nih rasanya gimana, bedanya gimana sama bubur ayam yang lain ya. Kita coba dah. Siapa sangka kedai bubur sederhana di gang kecil jadi menu sarapan favorit masyarakat ibu kota. Buka dari pukul 8 pagi, dalam waktu 1 jam sudah ludes terjual. Bahkan kalau hari libur, warung belum buka saja sudah ramai antriannya. Jika bubur pada umumnya ditambahkan kuah kaldu maupun hanya kecap asin seperti bubur Cina. Tapi kalau bubur Betawi ditambahkan kuah asinan yang biasa dibuat asinan sayur khas orang Betawi. Dari tahun berapa ini katanya? Dari tahun 1950. 50 nih. Ya. Ini ceritanya gimana kok bisa bubur ditambah kuah asinan itu? Ceritanya gimana, Po? Ya tadinya sih orang nggak pada tahu kan pakai kuah asinan. Terus pada nyoba pakai kuah asinan, oh enak nih gitu. Oh, awalnya berarti dulu nggak jualan bubur asinan? Enggak. Apa itu jualannya? Asinan aja. Definisi faktor ketidaksengajaan berujung keberuntungan. Karena banyaknya kuah asinan yang tersisa, akhirnya dicampur dengan bubur. Sini Siapa ya. sangka Sini, banyak Po. yang suka. Bubur yang gurih segini. lembut dengan topping renyah dari toge dan ikan teri goreng plus rasa asam segar dari kuah asinan. Perpaduan rasa yang khas dan tampilannya yang unik, bubur asinan Bang Keder auto populer di ibu kota. Asinan Bang Keder. Itu ceritanya gimana? Ada sejarahnya kenapa asinannya? Katanya dulu di depan, bener nggak? Ya dulu di depan, karena pindah ke belakang, jadi kayak pembeli ini nyari tuh nggak ketemu, jadi keder dulu baru ketemu gitu awal-awalnya. Tahun berapa itu pindah ke sini? Sekitar tahun 80-an. Oh, jualan tuh dulu keliling atau mangkal juga? Di rumah aja, kalau jualan di rumah aja. Di rumah nggak aja? keliling, ya Nggak pernah keliling ya? Beras yang dipakai jenis beras pandan wangi yang ketika dimasak tekstur buburnya kental. Jika topping biasanya ayam suwir, diganti dengan ikan teri goreng kering. Potongan cakwe pun diganti dengan tempe goreng. Yang paling unik ada tambahan togenya. Toge sengaja tidak direbus agar mempertahankan tekstur renyahnya. Ya. Kayaknya segimana ya Ya takarannya? udah semua nggak apa-apa. Seriusan? Iya. Satu sendok ini cuka? Ntar tambah lagi cabenya. Oh, tambah lagi cabenya. Ini semuanya ya? Ya. Nah ini kayak belum tahu ini cuka aren ya, bukan cuka biasa. Iya. Nah, ini terus, ini yang bikin enak. Kunci kelezatan ada pada kuah asinan. Bumbu kuah asinannya terbuat dari cabai giling, bawang merah, dan bawang putih. Dan tentunya ada ebi atau udang kering sebagai penguat rasa. Si kuah perpaduan dari 1 botol cuka aren dengan 1 sendok besar bumbu cabai merah. Proses membuatnya tidak sekaligus banyak ya, tapi ketika kuahnya habis, baru deh dibuat lagi. Tujuannya agar kuah asinannya tetap segar. Karena kalau kuah asinan disimpan terlalu lama, membuat rasanya menjadi lebih asam. Berbeda dengan asinan Betawi pada umumnya, kuah asinan untuk bubur tidak ditambahkan bumbu kacang maupun gula merah yang sudah dicairkan. Nah, kalau yang bedain adalah ini dia, namanya cuka aren. Ini nggak beli di sini nih, langsung dari Rangkas Bitung. Wah, jauh banget ya kan? Dan jangan lupa, kalau asinan Betawi ini, kuah asinan Betawi ini ada campuran ebinya. Udang kering ya, Bu ya? Udang keringnya. Jadi ini yang bikin beda, kayak gitu. Walaupun bubur asinan sudah eksis sejak tahun 1950, tapi soal teknik memasak termasuk modern loh, yaitu fusion food.
Sesuai namanya, fusion food adalah perpaduan teknik, bahan dan cita rasa dari dua atau lebih tradisi kuliner yang berbeda. Hasil kreativitas, keberanian bereksperimen untuk menciptakan hidangan baru yang unik. Cuman ini katanya bikinnya satu keluarga atau gimana, Pak? Ya, kita bikin satu keluarga. Ada yang bikin tahu isi, ada yang bikin pastel, yang bikin martabak. Nah, kalau saya combronya. Oh, combronya aja ya. Cuman emang unik ya, kalau misalkan ternyata kalau makan combro nggak cuma harus lontong, pakai bubur juga bisa, ya. Iya. Asalkan combronya dibayar. Iya. Kalau nggak dibayar, namanya maling, ya kan? Biasanya jika bubur ayam dimakan dengan sate usus, ati ampela maupun telur puyuh, tapi kalau bubur asinan ditemani aneka gorengan seperti pastel, martabak telur, dan yang paling favorit yaitu combro. Sayangnya bubur legendaris ini memang makin langka. Ngomongin soal kuliner langka, ada juga makanan khas Betawi yang katanya nih satu-satunya di Jakarta, bahkan Indonesia loh. Katanya ada di dekat patokannya banyak tukang pisang. Nah, di situ ada tukang pisang ya. Kita mau lihat makanannya apa nih ya. Di Pasar Kebayoran Lama. Ingat, yuk. Ya, mie juhi Betawi asli. Lokasinya berada di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kuliner legendaris yang udah ada sejak tahun 1952, bahkan sekarang dikelola oleh generasi ke-6. Mie juhi berbeda dengan rujak juhi ya. Walaupun sama-sama pakai mie dan juhi, namun mie juhi di Pasar Kebayoran memiliki ciri khasnya tersendiri, terutama kuahnya. Rujak juhi tekstur kuahnya lebih padat dan ada tambahan bumbu kacang. Sedangkan mie juhi lebih encer, mirip seperti kuah kaldu. Dan tentunya harus dimasak dulu, mirip dengan membuat mie tek-tek. Selain itu, toppingnya juga berbeda. Ada kentang rebus dan perkedel kentang. Ini boleh diceritain nggak kenapa katanya kan ini mie juhi satu-satunya di Indonesia ya, bener? Iya. Satu-satunya di Indonesia tuh. Di dunia juga ya? Iya. Di dunia ya. Di London nggak ada yang gini. Cuman yang penasaran, ini gimana ceritanya kok bikin mie juhi ini ceritanya gimana? Ada ceritanya nggak, Pak? Bintang saya pernah ngikut orang Chinese dapat ikan cumi, dibagi, dia racik sendiri, dibikin sendiri. Orang Cina langsung dirasain sama orang Cinanya. Kata dia enak, yaudah akhirnya wah saya dagang. Kuah inilah yang menjadi pembeda karena terbuat dari kaldu hasil rebusan juhi. Juhi merupakan bahan makanan yang terbuat dari cumi-cumi atau sotong yang sudah difermentasi lalu dikeringkan di bawah sinar matahari. Tekstur kuah mie juhi agak bening dan tidak terlalu pekat. Walaupun terbuat dari rebusan sotong atau cumi-cumi, tapi tidak terasa bau amis khas makanan laut. Menariknya, tempat penyimpanan kuah kaldu juhi menggunakan wadah tanah liat sejak tahun 1952. Tanah liat, dari tanah liat. Kalau pakai wadah tanah liat itu pertama awet, yang kedua itu bikin wangi dan nggak berubah rasa. Beda kalau misalkan kita pakai wadah aluminium atau nggak wadah stainless steel yang lain ya. Makanya masih mempertahankan nih dari tahun 50 pakai wadah tanah liat. Ya, tuh lihat tuh. Kuahnya mantap. Wadah tanah liat bersifat sedikit basah sehingga membantu menyeimbangkan tingkat pH alami kaldu. Selain itu, wadah tanah liat tidak mengandung zat-zat berbahaya seperti wadah logam atau plastik. Tidak hanya membuat makanan lebih sehat, tapi juga membuat rasa dan aroma lebih kaya dan khas. Ini nih yang bikin beda dari mie juhi. Namanya aja mie juhi ya, pasti ada juhinya. Ini namanya juhi nih. Terbuat dari cumi ya. Cumi diapain, Pok? Semur. Dijemur. Terus habis itu? Ini cuminya basah kering? Kering dulu, itu digodok jadi basah. Oh, cumi kering, digodok jadi basah. Nanti masukin sini ya. Setelah kuah mendidih, topping seperti potongan kol, tomat, mie kuning, telur, perkedel, dan juga rebusan kentang meluncur. Jika kol dan mie-nya sudah matang, terakhir tambahkan juhi. Orang Betawi biasa mengonsumsi mie juhi ditemani dengan nasi.
mirip dengan soto mie Bogor. Bedanya kalau mie juhi, acarnya bukan acar timun, melainkan acar bawang merah yang biasa ada di nasi goreng Aceh. Baik mie juhi dan rujak juhi tidak lepas dari kuliner khas Tiongkok. Istilah juhi pun berasal dari masyarakat etnis Tiongkok yang tinggal di Jakarta. Dulunya penjual mie juhi mudah ditemui di Jakarta. Namun seiring perkembangan zaman, sayangnya saat ini kian sulit ditemukan.